Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Jelas, dengan kecepatan Shoyan yang sangat cepat, dia dengan mudah dapat menghindari serangan Suruyu dengan mudah. Namun sosok Suruyu tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi badai dan langsung menyelimuti Shoyan. Sayang, dalam pertarungan ini, keduanya tidak berada dalam formasi pembunuhan Shoyan. Tepat ketika menghadapi badai yang menderu, sebuah sosok muncul dari bayangan Shoyan. Kemudian tanda Tuan jahat berkedip di antara alis Shoyan. Jelas, untuk melawan Suruyu, avatar Cinchan sangat diperlukan. Karena setelah melap dua dewa abadi tingkat kedua dari Taisu, meskipun kekuatan avatar Cinchan tidak menembus tingkat ketiga, tapi avatar Cinchan telah menembus keabadian dewa tingkat kedua puncak. Segera dengan seni pembentukan kehidupan, avatar Cinchan dan Shoyan langsung bergabung, yang membuat aura yang sangat kuat dan mendompleng tiba-tiba terpancar dari Shoyan. Sebelumnya, dalam fusi dengan avatar dewa asli memungkinkan kekuatan tubuh fisik untuk mencapai keabadian para dewa. Namun, setelah Shoyan bergabung dengan avatar Cinchan, itu memungkinkan Shoyan langsung menembus keabadian dewa. Dengan cara ini, Shoyan dapat merasakan kekuatan aturan yang sebenarnya. Segera nyala api tiga warna di tubuh melonjak dan gila-gilaan. Pada saat ini, Shoyan bangkit dan langsung menghadap Suruyu yang mengaum ke arahnya. Kali ini, Shoyan tiba-tiba melepaskan semua kekuatannya yang telah terakumulasi di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Kemudian sebuah nyala api di telapak tangannya menyala. Setelah Shoyan bergabung dengan avatar Cinchan, rasa ancaman yang kuat semakin melemah. Setidaknya, meskipun Shoyan tidak menembus tingkat ketiga keabadian dewa, tapi dia sudah memiliki kemampuan bertarung dengan Suruyu. Hanya saja itu masih tergantung pihak mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Menurut pemahaman Shoyan tentang orang-orang kuat dari Taisu, meskipun Suruyu di depannya adalah orang kuat tingkat 3, fondasinya tidak stabil, baik itu dari pengalaman tempur maupun keterampilan bertarungnya tidaklah cukup. Bagaimanapun keterampilan bertarung tingkat kuno yang dimiliki oleh keabadian dewa tidak dapat diperoleh melalui penjarahan di pertarungan sebelumnya. Shoyan telah menyadari bahwa metode bertarung Taisu juga sangat terbatas. Bahkan serangan Suruyu sepertinya belum cukup kuat. Atau Suruyu belum menunjukkan kekuatan sebenarnya dari tingkat ketiga keabadian dewa dan hanya menggunakan lengan giok kekosongan membungkus badai dan mengubah menjadi tornado. Tepat ketika serangan Suruyu semakin dekat, Shoyan mundur dengan setengah langkah dengan kaki kanannya. Kemudian dengan satu lem tangannya, nyala api berkumpul dengan ganas di lengan Shoyan dan langsung menyapu ke arah serangan Suruyu dengan ganas. Tuar! Tepat ketika dua kekuatan bertabrakan, sebuah ledakan dahsyat bergema dengan keras. Bahkan dampak ledakan tersebut menimbulkan badai api yang sangat mengerikan. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah mencurahkan seluruh kekuatan mereka dengan sekuat tenaga, seolah-olah mereka bertekad untuk menang. Sehingga dampak ledakan yang mengerikan terus menyapu di sekitar, yang membuat seluruh pusat bintang bergetar hebat karena terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Tepat ketika Suruyu menerima pukulan dari Shoyan, tanpa sadar mata Suruyu tiba-tiba melebar. Kemudian Suruyu yang berdiri di tengah badai berteriak dan marah. Sialan, ternyata Anda adalah orang yang licik. Karena menyembunyikan kekuatan Anda, jadi tidak heran Anda sangat percaya diri. Tapi bagaimana bisa tingkat kedua bisa dibandingkan dengan tingkat ketiga dengan 4 sumber asal? Setelah Suruyu selesai berbicara, kekuatan aturan dalam badai meraung dan gila-gilaan, seolah-olah ingin meledakkan badai api Shoyan. Hanya saja 3 jantung api di tubuh Shoyan adalah salah satu aturan terkuat di dunia. Karena api abadi sudah menjadi aturan tersendiri. Jadi Shoyan tidak perlu mengurangi atau meningkatkan kekuatan aturannya. Penglihatan kekuatannya benar-benar terungkap ketika Shoyan mencapai keabadian dewa.
Pada saat ini, badai api dan badai angin terus bertabrakan dengan liar. Meskipun dalam konfrontasi antara kedua belah pihak sesuai aturannya masing-masing, melihat pemandangan itu, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Karena meskipun kekuatan jantung api bisa menampilkan kekuatannya, tapi konfrontasi ini menemui jalan buntu. Dan kebuntuan tersebut tentu saja tidak baik bagi Xiaoyan. Karena jika ini terus berlanjut, Xiaoyan yang akan mengalami kerugian. Bagaimanapun kekuatan tingkat kedua keabadian Dewa Avatar Cinchan berasal dari melahap. Meskipun dia memiliki keuntungan yang tidak terbatas, karena semakin banyak Avatar Cinchan melahap orang-orang kuat, kekuatannya bisa tumbuh ke tingkat yang sangat luar biasa. Tapi kekurangannya juga sangat jelas, karena kekuatan hasil melahap juga akan terus dikonsumsi selama pertarungan. Sehingga kekuatan tingkat kedua Avatar Cinchan juga tidak mungkin terus bertahan. Dan ini adalah kelemahan terbesar dari Avatar Cinchan. Jadi pertarungan yang berlarut-larut itu bukan hal yang baik. Untuk Xiaoyan memikirkan hal ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Untungnya selain jantung api, Xiaoyan juga memiliki jantung guntur. Jadi dia bisa menggunakan kekuatan aturan kedua. Pelap api, muncullah guntur. Sambil berteriak dan keras, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan keras. Pada saat ini, seluruh lengan Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi hitam dan dipenuhi dengan kekuatan kilatan cahaya guntur yang sangat kuat. Sepertinya kekuatan aturan angin Anda tidak lebih dari itu. Saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Suruyu yang berdiri di tengah badai dan mencibir. Mendengar itu, Suruyu juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Hanya saja, tapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Karena tinju Xiaoyan yang terbungkus kekuatan jantung guntur perlahan melewati udara ke arahnya. Meskipun pukulan ini tidak terlalu cepat, namun justru karena kecepatan inilah seseorang dapat merasakan kekuatan yang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Tuar! Tiba-tiba dengan suara ledakan yang bergema dan disusul sambaran kilatan guntur yang memekakkan telinga. Pada saat ini, semua orang yang melihat pertarungan Xiaoyan di sekitarnya merasa ngeri. Saat kilatan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya melewati badai dan langsung memborbardir tubuh Suruyu dengan keras, yang membuat Suruyu langsung menyemburkan beberapa suap darah. Meskipun dalam konfrontasi ini tidak ada banyak trik di antara keduanya, tapi semua orang memahami kengerian kekuatan aturan Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka semua seharusnya telah mengalami dalam pertarungan seperti Xiaoyan dan Suruyu. Hanya saja tujuan Xiaoyan bukanlah untuk mengalahkan Suruyu. Jadi Xiaoyan dengan cepat mendekati Suruyu yang tertembak ke belakang. Saat ini ekspresi panik muncul di mata Suruyu, dan dia segera mengganti segel tangannya. Kemudian sebuah badai angin dan awan langsung menyelimuti Xiaoyan lagi. Meskipun serangan Suruyu tidak menimbulkan bahaya, namun itu juga membuat sosok Xiaoyan tiba-tiba menjadi waspada. Sehingga dalam jeda waktu sesingkat ini, itu cukup memberi Suruyu kesempatan untuk bernafas. Sehingga Suruyu dapat menstabilkan sosoknya dengan menatap Xiaoyan dengan ekspresi suram. Hanya dengan sedikit kekuatan Anda. Sebelum Suruyu bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sebuah kekuatan yang menakutkan menyelimuti dirinya lagi. Dan itu adalah kekuatan teratai api murka Buddha 3 warna yang dipadatkan oleh Xiaoyan dalam sekejap. Meskipun teratai api murka Buddha 3 warna tidak dapat membunuh Suruyu, tetapi yang penting adalah Xiaoyan tidak ingin memberi kesempatan pada Suruyu untuk bernafas. Segera sosok Xiaoyan menyapu dengan nyala api di sekitarnya yang membentuk lautan api untuk menghancurkan badai angin. Namun ketika Xiaoyan bergegas maju, suara Suruyu yang tampak begitu gila dan serak terdengar di tengah badai. Kemudian Xiaoyan melihat badai yang tak terhitung jumlahnya menderu. Dan badai tersebut seolah-olah merentangkan tangannya seperti dewa angin yang turun dari langit. Yang membuat sosok Xiaoyan tiba-tiba stagnan di tengah badai yang menyebar secepat lengan batu giok Suruyu. Jelas keterampilan bertarung Suruyu kali ini bersifat area dan tidak menargetkan satu sasaran.
sehingga dapat mencangkup jangkauan yang sangat luas. Pada saat ini tubuh Xiaoyan tersapu oleh badai angin yang sangat tajam dan langsung memotong daging dan darah Xiaoyan seperti pisau tajam, yang membuat Xiaoyan langsung berlumuran darah. Namun tanda bintang 5 di alis Xiaoyan tiba-tiba berkedip. Kemudian energi dan darah di tubuh Xiaoyan bersirkulasi dengan cepat. Menggunakan kekuatan penyembuhan dari tubuh abadi yang kuat, sehingga Xiaoyan dapat menahan kerusakan di tubuhnya. Melihat adegan ini, langsung mengejutkan Suruyu yang mendekat dengan cepat. Meskipun teknik bertarung ini sangat kuat, tapi Suruyu sendiri untuk sementara tidak dapat bergerak. Segera Xiaoyan mengepakkan tinju, kemudian nyala api yang menyala-nyala dan kekuatan lengan ledakan mengumpulkan kekuatan yang sangat cukup. Dan langsung mengarahkan pukulan ini ke arah Suruyu. Namun tentu saja pukulan ini tidak cukup untuk membunuh Suruyu. Karena hanya jika kekuatan pukulan ini memiliki kekuatan keterampilan bertarung tingkat kuno, barulah bisa menimbulkan kerusakan parah. Bahkan dapat membunuh Suruyu. Oleh karena itu, dengan cepat kekuatan 6 keinginan Xiaoyan yang meledak, yang membuat aura melonjak lagi. Tepat ketika semua kekuatan telah berkumpul di lengan Xiaoyan, pembuluh darah di lengan Xiaoyan mengembul keluar, dan kemarahan di hatinya yang selama ini dia tahan, seolah-olah meledak dengan pukulan. Tunjuk tinju pembunuh para dewa! Xiaoyan meraung dan keras. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.